Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atira Syahira Ramadhani dari kelas 1D NIM 0503222720. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pengertian dasar, ide atau cita-cita. Cita-cita yang dimaksudkan adalah cita-cita yang tetap sifatnya dan harus dapat dicapai, sehingga cita-cita itu sekaligus merupakan dasar, pandangan, paham. Ideologi yang semula berarti gagasan, ide, cita-cita itu berkembang menjadi suatu paham mengenai seperangkap nilai atau pemikiran yang oleh seseorang atau sekelompok orang menjadi suatu pegangan hidup. Ideologi menurut ahli A.S. Hornby mengatakan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan yang membentuk landasan teori ekonomi dan politik atau yang dipegangi oleh seorang atau sekelompok orang. Surjono Sukanto menyatakan bahwa secara umum ideologi sebagai kumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut bidang politik, sosial, kebudayaan, dan agama. Ketiga, menurut Gunawan Setiardja merumuskan ideologi sebagai seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup. Yang keempat, Frans Magnus Suseno mengatakan bahwa ideologi sebagai suatu sistem pemikiran yang dapat dibedakan menjadi ideologi tertutup dan juga ideologi terbuka. Ideologi tertutup merupakan suatu sistem pemikiran tertutup, cirinya merupakan cita-cita suatu kelompok orang untuk mengubah dan memperbarui masyarakat atas nama ideologi dibenarkan pengorbanannya yang dibebankan kepada masyarakat. Bukan hanya nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan tuntutan konkret dan operasional yang keras yang diajukan dengan mutlak. Sedangkan ideologi terbuka merupakan suatu pemikiran yang terbuka. Ciri-cirinya bahwa nilai-nilai dan cita-cita tidak dapat dipaksakan dari luar. Dasarnya bukan keyakinan ideologi sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dari konsensus masyarakat tersebut. Nilai-nilai itu sifatnya dasar, secara garis besar saja, sehingga tidak langsung operasional. Sifat ideologi ada 3 dimensi, yaitu realitas, idealisme, dan fleksibilitas. Dimensi realitas yang terkandung dalam dirinya bersumber nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, terutama pada waktu ideologi itu lahir, sehingga mereka betul-betul merasakan dan menghayati bahwa nilai-nilai dasar itu adalah milik mereka bersama. Pancasila mengandung sifat dimensi realitas ini dalam dirinya. Kedua, dimensi idealisme. Ideologi itu mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila bukan saja memenuhi dimensi idealisme ini, tetapi juga berkaitan dengan dimensi realitas. Ketiga, dimensi fleksibilitas. Ideologi itu memberikan penyegaran, memelihara dan memperkuat relevansinya dari waktu ke waktu, sehingga bersifat dinamis demokratis. Faktor pendorong keterbukaan ideologi Pancasila, kenyataan dalam proses pembangunan nasional, dan dinamika masyarakat yang berkembang secara cepat. Kenyataan menunjukkan bahwa bangkrutnya ideologi yang tertutup dan beku cenderung meredupkan perkembangan dirinya. Tekad untuk memperkokoh kesadaran akan nilai-nilai dasar bersifat abadi dan hasrat mengembangkan secara kreatif dan dinamis dalam rangka mencapai tujuan nasional. Jadi, makna Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Dengan kata lain, visi atau arah dari penyelenggaraan bangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan. Pancasila sebagai ideologi nasional selain berfungsi sebagai cita normatif penyelenggaraan berbangsa, karena itu juga berfungsi sebagai sarana pemersatu masyarakat yang dapat mempersatukan berbagai golongan masyarakat di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.